Udah lama banget ya Hippo menyediakan gadget aksesoris smartphone berkualitas di Indonesia. True Wireless Stereo Hippo ini harganya cuma 200.000. Pas, dengan harga segini fiturnya sudah lengkap dan suaranya enak. Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tagar TV di seluruh Indonesia, semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, saya tak jemu-jemu ya untuk mengingatkan selalu agar kita semua, termasuk diri saya, untuk menjaga protokol kesehatan. Tentunya dengan menggunakan masker, menjaga jarak, lalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Pada video kali ini, dalam perspektif Ujang Komarudin akan membahas sesuatu yang sedang viral, sesuatu yang sedang menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Apa pangkalnya? Yaitu pidato Presiden terkait dengan kata-kata atau narasi Bipang Ambawang. Nah, kalau kita merujuk pada kata-kata Bipang Ambawang, maka sesungguhnya ini merujuk pada restoran di Kalimantan yang menyediakan atau menyajikan menunya yaitu babi panggang atau hewan yang dianggap haram untuk dimakan oleh umat Islam. Nah, tentu apa sih yang terjadi ya di dapur istana, di dapur Pak Jokowi atau pada tim pembuat teks pidato presiden tersebut? Ini suatu kesalahan fatal ya yang sesungguhnya tidak bisa dimaafkan. Ya, kalau itu memang dibuat oleh tim presiden, maka ganti saja, pecat saja yang membuat teks pidato itu. Karena sesungguhnya apa? Karena itu sudah melukai ya dan menyinggung tentunya umat Islam, karena bagaimanapun makanan babi itu adalah makanan yang diharamkan bagi umat Islam. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu kesalahan pembuatan teks pidato ini kan bukan terjadi kali ini saja. Sebelum-sebelumnya terjadi dan sempat viral dan ramai juga. Nah, pada kali ini tentu kita ingin mendudukan perkara pada tempatnya dengan objektif gitu. Kita tidak mau gitu mengkritisi sesuatu dengan subjektif. Nah, kalau ini memang dianggap kesalahan sebagai tim pembuat pidato presiden, maka tidak ada kata lain untuk diganti, dipecat. Karena masih banyak orang-orang yang hebat ya, orang yang ahli dalam konteks membuat teks pidato presiden yang benar gitu, yang tentunya bisa bermanfaat dan mencerahkan bagi bangsa ini. Nah, presiden adalah orang nomor 1 di Indonesia. Kepala negara, kepala pemerintahan yang tentu kata-katanya akan menjadi referensi, akan menjadi rujukan dan akan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tentu dalam konteks berpidato, dalam konteks membuat teks pidato bagi tim-tim kepresidenan, ya, tim pembuat teks pidato Jokowi, itu tentu haruslah mencerminkan keprofesionalan itu, harus mencerminkan intelektualitas, harus mencerminkan sesuatu yang memang bisa mencerahkan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat, bukan menghadirkan sesuatu yang kontroversi. Ini kan sangat kontroversi. Masyarakat juga sangat cerdas tentunya. Masyarakat kenapa mengkritik? Ya kan, kenapa mengkritisi secara keras ya, terkait dengan pidato Pak Jokowi, khususnya kepada tim pembuat pidato presiden tersebut. Karena masyarakat sangat peduli. Masyarakat sangat care terhadap pemerintahnya, terhadap presidennya, tentu terhadap agamanya juga. Nah, kalau memang presiden dan timnya itu melakukan kekeliruan dan kesalahan, tentu meminta maaf adalah menjadi jalan yang terbaik. Tidak ada salahnya bagi siapapun untuk meminta maaf. Jangan lalu mengklarifikasi, membantah ya, misalkan melalui juru bicaranya, melalui Kementerian Perdagangan, ya kan, sesuatu yang kontraproduktif. Justru itu membuat masyarakat semakin jengah dan semakin malas dan semakin marah dengan narasi-narasi yang sudah
dikembangkan oleh pihak istana. Nah, tentu dalam perspektif Ujang Komarudin kali ini ingin menempatkan sesuatu dengan objektif sebaik-baiknya, tentu ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan baik. Saya juga dulu pernah membuat pidato teks ketua DPR. Nah, ketika membuat teks pidato ketua DPR itu dibahas bareng-bareng dengan ketua DPR, lalu dikoreksi mana yang salah, kata-katanya, narasinya, kontennya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika dipidatokan itu tidak ada yang salah gitu, atau meminimalisir kesalahan itu. Nah, kali ini pembuat teks pidato presiden sudah membuat kesalahan yang fatal gitu. Walaupun dibantah sana sini gitu oleh pihak istana. Nah, tentu ini menjadi pelajaran yang berharga dan penting ya bagi siapapun pembuat teks pidato presiden gitu di istana, ya kan, lalu misalkan di kementerian membuat teks pidato menteri dan lain sebagainya, untuk membuat pidato yang sesuai dengan keinginan dan karakter masyarakat Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama Islam, tentunya tidak menyinggung-nyinggung terkait dengan konteks budayanya, makanannya, pakaiannya, pikirannya, dan lain sebagainya. Tentu kita ingin kita bersatu bersama-sama gitu. Kalau ada kekeliruan, ya semua bisa dikoreksi, semua bisa perbaiki, dan tentu meminta maaf adalah menjadi jalan yang terbaik bagi pihak istana. Nah, ini pembelajaran penting bagi kita semua, bahwa mumpung masih di bulan Ramadan dan kita akan siap-siap juga menghadapi Idul Fitri, hari yang suci bagi umat Islam, tentu kejadian ini tidak ingin terjadi di kemudian hari. Nah, bagi siapapun katakanlah yang membuat teks pidato itu, ya tentu untuk mengklarifikasi ya dengan baik dan meminta maaf kepada umat Islam dengan baik pula, karena sesungguhnya meminta maaf adalah bukan sesuatu yang hina, justru mencerminkan kebesaran jiwa dari seseorang. Justru meminta maaf adalah sesuatu yang menjadikan bahwa orang itu adalah berjiwa besar, orang itu mulia dan agung, karena bagaimanapun masyarakat Indonesia adalah masyarakat pemaaf. Nah, narasi, kata-kata Bipang Ambawang yang sudah terlanjur ya viral dikatakan dalam pidato presiden, tentu harus kita koreksi bersama-sama, dan masyarakat juga harus jangan terpancing dengan sesuatu yang tentunya harus mendudukan persoalan pada tempatnya. Terakhir, saya ingin mengatakan apapun yang dikatakan presiden akan menjadi sesuatu yang diikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu, bagi tim presiden harus membuat pidato dengan cara-cara yang profesional, yang baik, ya, yang tidak menyinggung umat manapun. Kita harus menjaga persatuan. Ketika ada umat Islam atau misalkan umat yang lain yang tersinggung, ini menjadi persoalan. Bukankah kita selama ini ingin menjaga persatuan itu? Jadi persatuan itu jangan dipecah dengan narasi-narasi atau kata-kata yang bisa saja akan melukai umat tertentu gitu. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan, mari kita jaga bangsa ini. Jika memang ada kesalahan dalam konteks atau dalam teks, ya, dalam kata-kata atau dalam narasi Bipang Ambawang yang telah viral tersebut, tentu mereka yang membuat teksnya atau tim dapurnya presiden harus meminta maaf pada publik, dan kita semua berkewajiban untuk memaafkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.